Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang business plan dan juga analisis SWOT yang akan kami paparkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan DSEC. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifadi Muhammad Sukma dengan NIM 3411201154 sebagai Software and AI Engineer. Perkenalkan, nama saya Musa Asyari Hidayat Jati dengan NIM 3411201153. Di sini saya sebagai Cyber Security Engineering. Selanjutnya, negara Indonesia terletak di 3 lempengan utama dunia, yaitu Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa bumi tektonik ataupun gempa bumi vulkanik, di mana gempa bumi terjadi dikarenakan tumbukan antar lempengan utama. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dalam upaya penyelamatan atau mitigasi korban bencana dan rehabilitasi kerusakan yang terjadi. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana Indonesia terdiri dari beberapa lempengan bumi utama, di mana di sini bisa dilihat ada beberapa titik-titik yang sebelumnya pernah terjadi gempa di Indonesia. Di sini menunjukkan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi. Selanjutnya, apa itu Incept One? Di mana Incept One itu adalah sebuah startup yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan solusi inovatif untuk mitigasi bencana alam gempa bumi di Indonesia. Kami berfokus pada pengembangan teknologi prediksi gempa bumi yang canggih dengan pendekatan kecerdasan buatan dan solusi konstruksi ramah gempa untuk bangunan. Tim kami terdiri dari ahli teknologi dan ilmuwan data yang berdedikasi untuk mengurangi dampak bencana gempa bumi di masyarakat dan rekomendasi konstruksi untuk bangunan. Kemudian selanjutnya seperti apa sih cara kerja Incept One ini tuh dalam sebuah startup, di mana Incept One ini tuh adalah sebuah aplikasi berbasis mobile di mana ada beberapa fitur. Fitur utamanya itu adalah Incept One di mana menyediakan kecerdasan buatan yang nantinya tuh bakal memprediksi adanya gempa bumi dan juga memprediksi besaran magnitudo dan juga P-wave dan juga S-wave. Di mana nantinya itu ketika terjadi gempa bumi di suatu wilayah di Indonesia, nantinya itu sinyalnya bakal diterima oleh seismograf BMKG. Di mana setelah sinyalnya itu diterima oleh seismograf atau station yang dimiliki oleh BMKG, bakal dikirimkan ke dalam server kita, yaitu server Incept One, di mana data tersebut berupa sinyal seismik yang nantinya bakal diterima oleh model. Dan nantinya si data tersebut bakal diolah dan bakal dijadikan acuan untuk hasil keluarannya, yaitu berupa output notifikasi untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Di mana si model tersebut dirancang khusus sedemikian rupa untuk bisa memprediksi adanya besaran gempa bumi dan juga pendeteksi gempa bumi seperti itu. Kemudian selanjutnya model AI pada Incept One itu terdiri dari gabungan dari dua arsitektur deep learning, yaitu ada CNN dan juga RNN, di mana CNN-nya itu sebagai spesial analisis untuk fitur dari si seismografnya itu. Dimana ketika data masuk itu tuh bakal dimasukkan ke dalam arsitektur CNN untuk mendapatkan fitur-fitur penting yang dalam analisis spasialnya tersebut. Kemudian setelah didapatkan fitur pentingnya, maka masuk ke dalam algoritma atau arsitektur RNN. Di mana RNN itu berguna untuk menangani data temporal, di mana dalam sinyal seismiknya itu terdapat selang-selang waktu di mana untuk menunjukkan gempa itu terjadi, di mana fitur untuk temporal itu sangat cocok dengan menggunakan arsitektur RNN gitu, atau bisa disebut dengan recurrent neural network. Kemudian selain dari dua arsitektur tersebut, dalam arsitektur itu juga menggabungkan antara
add connection dengan menggunakan residual. Kemudian output dari model tersebut itu ada 4 keluaran, di mana yang pertama itu adalah untuk mendeteksi gempa bumi atau bukan. Kemudian yang kedua ada prediksi besaran magnitudo. Kemudian ada prediksi P-wave dan juga prediksi S-wave, di mana akurasi yang sudah didapatkan itu adalah di 99% dan juga koefisien correlation-nya itu ada di 89%. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT dari startup Insect One itu. Yang pertama ada kekuatan, di mana tim kami terdiri dari pakar-pakar dalam pengembangan teknologi prediksi gempa bumi berbasis kecerdasan buatan dan analisis data, memungkinkan kami untuk memberikan peringatan dini dengan akurasi yang cukup tinggi. Selanjutnya ada kemitraan strategis, di mana kami telah menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga riset, dan universitas untuk mengakses data gempa bumi terbaru dan mendapatkan dukungan dalam pengembangan solusi mitigasi. Salah satu contohnya itu kita akan bekerja sama dengan BMKG, di mana di sini tuh kerjasamanya kita akan melakukan kerjasama terkait kedataan, karena stasiun-stasiun seismograf yang ada di Indonesia itu tuh dikelolanya oleh BMKG. Kemudian selanjutnya ada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana kita akan bekerja sama untuk melakukan analisis algoritma yang terbaik untuk dalam menangani hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada Unjani sebagai tempat kita berkuliah sekarang. Selanjutnya ada Stanford University, di mana Stanford University itu menyediakan beberapa data set yang telah kita gunakan untuk saat ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada kekuatan, di mana solusi konstruksi ramah gempa Insect One menyediakan solusi konstruksi inovatif yang dapat meningkatkan ketahanan bangunan terhadap gempa bumi, termasuk penggunaan material konstruksi yang lebih fleksibel dan teknik penguat struktur. Lalu ada kelemahan. Untuk kelemahannya sendiri ada ketergantungan pada teknologi. Sebagai startup yang bergantung pada teknologi, kami rentan terhadap kegagalan sistem atau kerentanan keamanan cyber yang dapat mengganggu layanan kami. Juga ada kelemahan dalam biaya pengembangan, di mana pengembangan teknologi prediksi gempa bumi dan solusi konstruksi ramah gempa memerlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangannya, yang dapat membebani keuangan perusahaan. Lalu di sini ada peluang, di mana pemerintah pasar yang tinggi dengan tingginya risiko gempa bumi di Indonesia, terdapat permintaan pasar yang besar untuk solusi mitigasi bencana yang efektif. Juga ada kemitraan dengan industri konstruksi. Terdapat peluang untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan konstruksi untuk menerapkan solusi konstruksi ramah gempa dalam proyek-proyek pembangunan di seluruh Indonesia. Lalu di sini ada ancaman, di mana persaingan dari peserta lain seperti industri mitigasi bencana semakin berkembang, dan kami menghadapi persaingan dari pesaing yang lebih mapan atau perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar. Juga ada faktor eksternal tidak terduga, seperti ancaman perubahan kebijakan pemerintah, perubahan iklim, atau bencana alam lainnya dapat mempengaruhi operasi kami secara negatif. Lalu untuk strategi bisnis dari Insave One, pertama ada pengembangan teknologi, di mana kami akan terus mengembangkan teknologi prediksi gempa bumi kami untuk meningkatkan akurasi peringatan dini dan mengurangi false alarm. Lalu kedua ada pemasaran dan penjualan, di mana kami akan melakukan pemasaran agresif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi kami melalui kampanye sosial media, konferensi, dan pameran. Yang ketiga ada kemitraan strategis, di mana kami akan terus menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga riset, dan perusahaan konstruksi untuk memperluas jangkauan kami dan meningkatkan adopsi solusi kami.
Mungkin sekian presentasi tugas UTS yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.